Tidak menjadi bodoh. Refleksi pagi 1651. Apa nasihat Amsal untuk orang bijak yang takut Tuhan bila ia menghadapi sikap bodoh orang bebal yang tidak takut Tuhan? Mari simak nasihat Amsal 26 ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara-saudara, seorang yang bebal di mata Tuhan adalah seseorang yang sama sekali tidak mau menaruh peduli pada nasihat firman Tuhan. Bahkan, di dalam dorongan berbagai nafsu dunia yang ada di dalam dirinya, ia tidak segan-segan berbuat jahat demi mencapai tujuannya. Berdebat dengan orang bodoh yang tidak mau diajar seperti ini adalah sebuah kesia-siaan karena ia selalu menganggap dirinya bijak. Orang bijak yang menanggapi kebodohan orang bebal justru membuat orang bebal merasa bijak, dan orang bijak justru menjadi bertindak bodoh. Saudara-saudara, di 2 Samuel 16 diceritakan bagaimana Raja Daud melarikan diri keluar dari Yerusalem untuk menghindari perang saudara karena pemberontakan Absalom anaknya. Di dalam perjalanan, ia dikutuki oleh Simei bin Gera. Walaupun anak buahnya marah besar, Raja Daud dengan bijaknya tidak mau menanggapi sikap bodoh Simei. Dengan tetap teguh dalam iman percaya kepada Tuhan, Raja Daud tidak menanggapi sikap bodoh Simei itu. Sikap Raja Daud itu justru sikap yang bijak di mata Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan, seperti yang dinyatakan di Ulangan 32 ayat 35. Yesus Kristus pun memberi teladan sikap bijak di Lukas 23 ayat 9 dengan tidak menjawab berbagai pertanyaan Herodes. Oleh sebab itu, marilah kita bersikap bijak dalam menghadapi kebodohan orang bebal. Tidak menjadi utusan bebal. Refleksi pagi 1652. Apa hal bijak yang diingatkan Amsal bila seseorang hendak mengirimkan pesan penting kepada orang lain? Ini ajaran hikmat dari Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Saudara-saudara, seorang bebal di kitab Amsal bukanlah seorang yang kurang pandai secara intelektual, tetapi ia adalah seorang yang tidak mau mendengar dan menaati perintah Tuhan. Di dalam hati dan pikirannya yang jahat, ia akan selalu mencoba mereka-rekakan hal yang jahat. Ia tidak akan peduli dengan kepentingan orang lain, dan ia akan selalu berupaya untuk mengejar ambisi diri sendiri saja. Kalau orang bebal ini dipercayai untuk menjadi seorang utusan, maka ia tidak segan-segan untuk berkhianat demi kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, memilih seorang utusan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, bijak dan takut Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk terlaksananya sebuah tugas. Eliezer, hamba Abraham di Kejadian 24, yang diutus Abraham untuk mencarikan jodoh bagi Ishak, dapat dijadikan contoh seorang utusan yang baik. Di dalam sikap takut akan Tuhan, ia menjalankan tugasnya dengan setia dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya ia berhasil membawa Ribka dari daerah Aram Mesopotamia ke tanah Kanaan untuk menjadi istri Ishak.
Menjadi hamba yang setia dan dapat dipercaya sebagai utusan adalah hal yang harus terus diupayakan oleh setiap orang percaya. Inilah panggilan Tuhan bagi kita semua. Karenanya, jauhilah kebebalan dan jadilah utusan yang setia dan dapat dipercaya. Hikmat yang tidak bermanfaat. Refleksi pagi 1653. Amsal adalah nasihat bijak untuk sebuah kehidupan yang takut Tuhan. Apa yang terjadi bila nasihat bijak itu disampaikan oleh orang bebal yang tidak takut Tuhan? Mari lihat apa yang digambarkan di Amsal 26 ayat 7. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Saudara-saudara, bagi seorang yang lumpuh, kaki tentu tidaklah dapat difungsikan untuk menyangga badannya. Inilah gambaran nasihat bijak yang disampaikan oleh mulut orang yang bebal. Nasihat-nasihat bijak itu tidaklah berguna bagi orang bebal, karena ia sendiri tidak mau mendengarkan nasihat tersebut. Bahkan, orang bebal itu akan menjadikan nasihat hikmat itu sebagai bahan olok-olokan yang dianggapnya sampah yang tidak berguna. Hikmat memang tidak bermanfaat bagi orang bebal. Saudara-saudara, di Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus Kristus memberi perumpamaan tentang dua macam dasar rumah. Rumah akan kokoh bila rumah itu didirikan di atas dasar batu karang yang kuat. Inilah gambaran dari seorang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nasihat hikmat dari Tuhan akan makin menjadikannya bijak, sehingga kehidupannya pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Tidaklah demikian bila seseorang tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dasar kehidupannya akan goyah karena ia tidak memiliki dasar dan pegangan hidup yang kuat. Orang yang tidak takut Tuhan pastilah tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh membuka hati untuk nasihat hikmat dari firman Tuhan. Jangan bebal. Menghindari hal jahat. Refleksi pagi 1654. Apa ilustrasi yang diberikan Amsal tentang hal memberi hormat kepada orang bebal yang suka berbuat jahat? Mari lihat ilustrasinya di Amsal 26 ayat 8. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Saudara-saudara, umban adalah senjata yang digunakan Daud sewaktu ia mengalahkan Goliat di 1 Samuel 17. Bila saja Daud menaruh batu dan mengikatkannya di umbannya, maka batu tersebut tidak akan dapat terlepas dan terlempar ke dahi Goliat. Batu yang terikat erat di umban itu tidaklah berguna. Bila hormat dan pujian itu adalah batu umban, maka memberikan hormat dan pujian bagi tindakan jahat orang bebal adalah tindakan yang tidak baik di mata Tuhan. Hal ini tentulah tindakan yang harus dihindari oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara, karena ingin mengejar popularitas, jabatan, kekayaan, kehormatan, ataupun keuntungan diri sendiri,
Seorang percaya bisa saja terhanyut untuk mendukung dan memuji tindakan jahat atau tindakan yang tidak semestinya dari seseorang. Memberikan dukungan dan pujian bagi suatu pikiran jahat dan tindakan jahat tentulah hal yang tidak benar di mata Allah. Untuk itu, orang percaya sudah seharusnya mendengarkan nasihat Ibrani 10 ayat 24 berikut ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dengan orang percaya saling memperhatikan dan saling mendorong untuk hal-hal baik, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita pun akan menjadi batu umban yang berdaya guna untuk melaksanakan maksud Allah. Maukah kita